Yang akan bertindak selaku khatib Al-Mukarram Bapak Dr. Habib Salim Segap Al-Jupri MA. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala al-furqana liyakuna lil'alamina nadhira. Ashhadu an la ilaha illallah ilahul awwalina wal akhirin. وأشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا محمدا عبده ورسوله الصادق الوعد الأمين. اللهم صل وسلم وبارك وأنعم على سيدنا وحبيبنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه إلى يوم الدين. أما بعد. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. معاشر المسلمين, Jamaah Masjid Islamic Center Hubbul Watan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, dengan izin dan iradahnya, kita diberikan kemudahan untuk melangkahkan kaki hadir di tempat yang mulia ini. Semoga kehadiran kita, iktikaf kita, solat Jumat kita, infak kita dan seluruh amal soleh yang kita lakukan pada siang hari ini dicatat sebagai amal soleh di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya mujibas sa'irin. Tema Jumat yang ingin saya sampaikan pada siang hari ini adalah kunci kebahagiaan dan kesejahteraan untuk kita secara pribadi dan untuk bangsa dan negara yang sama-sama kita cintai. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam kitab suci Al-Quran, A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasyaitonir rajim, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Kalau kalian ingin menghitung-hitung kenikmatan Allah, kalian tidak sanggup untuk menghitungnya. Kemudian juga Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam ayat yang lain, walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ard walakin kadzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Kebahagiaan, kesejahteraan idaman setiap insan. Bahkan setiap negara ingin membuktikan kepada rakyatnya, ingin memberikan kesejahteraan dan kebahagiaan untuk rakyatnya. Tetapi banyak sekali negara-negara pun yang gagal untuk mewujudkannya. Bahkan kalau kita tanya di masyarakat kita, siapakah mereka-mereka yang bahagia? Hampir 60, 70, bahkan 80% mengatakan yang uangnya banyak, yang rumahnya bagaikan istana, yang rekeningnya berisi uang yang begitu banyak, yang mobilnya mewah, yang punya pesawat. Ujung-ujungnya mereka mengatakan mereka yang bahagia adalah mereka yang punya uang banyak. Saya akan memberikan bukti bahwa itu semuanya tidak benar. Fa'as'adun nas ala wajhil ard. Manusia yang paling bahagia, yang paling senang, yang paling gembira sejak diciptakan Nabi Allah Adam sampai kiamat, baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Para sahabat mengatakan radhiyallahu anhum, kami selalu melihat wajah Rasul
tabassum. Manusia yang paling banyak senyumnya adalah Rasul kita sallallahu alaihi wasallam. Senyum merupakan bukti kebahagiaan yang lahir, yang tampak dari wajah itu sendiri. Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma ketika iktikaf di Masjid Rasul sallallahu alaihi wasallam melihat seseorang yang wajahnya menampakkan kesedihan. Sama-sama iktikaf sedih terus. Ditanya oleh Ibnu Abbas, apa yang membuat gerangan kamu sedih? Dia katakan, aku sudah punya utang bertumpuk-tumpuk dari banyak orang dan aku belum mampu membayarnya. Ibnu Abbas mengatakan, siapa orang-orang tersebut? Kemudian dia ingin menghubungi orang-orang tadi dan akan keluar dari Masjid Nabawi untuk menyelesaikan masalah orang tersebut. Sahabat yang lain atau mereka-mereka yang iktikaf selain Ibnu Abbas mengatakan, kamu kalau keluar batal iktikafmu. Apa kata Ibnu Abbas? Apakah kalian tidak ingat sabda sahibul qabr? Maksudnya adalah baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam memberitahu kepada kita, li an yakhruja ahadukum, kalau seseorang dari kalian keluar menyelesaikan permasalahan saudaranya, khairun lahu min an ya'takifa fi masjidi hadha syahran. Kalau seseorang di antara kalian keluar mungkin hanya 20 menit, setengah jam menyelesaikan permasalahan yang dihadapi oleh saudaranya, lebih bagus daripada iktikaf di masjidku sebulan lamanya. Dan hadisnya hadis sahih, bukan hanya setengah jam. Begitu indahnya perintah-perintah agama ini untuk membangun yang namanya kebersamaan. Ada seseorang mencari kebahagiaan. Pokoknya dia mau cari uang sebanyak mungkin supaya bahagia. Uangnya sudah tidak terhitung banyaknya, tidak bahagia juga. Dia ingin mencari kebahagiaan keliling dunia. Tidak ada satu daerah pun kunjungan wisata di seluruh dunia dia kunjungi, tidak mendapatkan kebahagiaan. Punya pesawat, punya kapal, punya pulau, punya segala-galanya, tidak bahagia. Berjumpa dengan seseorang, kamu mau dapat kebahagiaan? Iya, saya cari, ini sudah puluhan tahun saya tidak mendapatkannya. Apa dia katakan? Di tempat itu ada 40 sampai 50 anak-anak yang tidak bisa berjalan, tidak punya kaki. Coba kamu siapkan kursi roda yang pakai remote. Berapa jumlahnya? Sekitar 50 disiapkan. Ketika diberikan kepada anak-anak tadi, di ruangan yang besar mereka keliling dengan sepatu roda tadi. Senyum mereka semua. Muncul kebahagiaan di hatinya. Untuk bunuh diri. Jadi semakin banyak uang itu belum tentu membuat seseorang itu bahagia. Tetapi manusia tidak mengingat pemberian Allah yang sangat banyak. Olehnya itu kalau kita membuka surat ke-100 ayat 1 sampai ayat 5. Surat Al-Adiyat. Wal adiyati dhabha. Ayat pertama sampai kelima menceritakan bagaimana perilaku kuda. Perilaku kuda yang sangat baik pada majikannya. Di ayat kelima disebutkan fa'atharna bihi naq'a. Kuda-kuda perang yang ditunggangi tadi masuk ke tengah-tengah musuh. Artinya kuda-kuda ini akan binasa. Dia siap berkorban untuk majikannya. Tapi kita lihat ayat yang berikutnya. Innal insana li rabbih lakanud. Sesungguhnya manusia ingkar, tidak berterima kasih kepada Allah atas segala nikmat yang sangat banyak. Ini kuda yang dipiara, dikasih makan. Dia siap untuk mengorbankan nyawanya demi supaya majikannya tadi tersenyum dan senang.
Tetapi manusia dengan kenikmatan yang begitu banyak tidak berterima kasih. Kita sekarang dalam negara yang sama-sama kita cintai. Kita inginkan negara kita sejahtera. Kira-kira apa yang mesti kita lakukan? Nah, saya sebutkan beberapa hal ini. Yang pertama, bangun yang namanya kebersamaan. Kebersamaan kunci kita mewujudkan kesejahteraan, kebahagiaan, kedamaian. Lakukan itu. Karena sunnatullah, seluruh makhluk-makhluk Allah bekerja secara kolektif, bersama-sama. Lihat ikan di lautan, gak ada yang sendiri-sendiri. Burung yang terbang di udara bersama-sama. Seluruh makhluk Allah. Bahkan makhluk-makhluk Allah luar biasa. Kalah kita manusia. Tidak pernah kita mendengar lautan yang memakan ikannya. Tidak pernah kita lihat tanaman yang berbuah memakan buahnya. Tidak pernah kita mendengar lembu yang mempunyai air susu kemudian meminum susunya. Semuanya untuk manusia. Semua untuk orang lain. Khairukum anfa'ukum linnas, sebaik-baiknya kamu manusia yang paling banyak manfaatnya untuk orang lain. Kalau ingin tersenyum bahagia, bantu yang mereka-mereka yang susah. Kalau bangsa ini tidak bersama-sama, maka kita tidak mampu mewujudkan kesejahteraan. Karena sunnatullah demikian. Yang kedua, isar, mendahulukan kepentingan orang lain daripada kepentingan pribadi kita. Itulah peliraku dan karakter Ansar, yu'thiruna ala anfusihim walau kanat bihim khasasah. Mendahulukan kepentingan orang-orang muhajirin walaupun mereka membutuhkan. Jadi kebersamaan itu tidak hanya berhenti di kebersamaan, tapi muncul sifat isar. Ya, sifat bagaimana mendahulukan orang lain. Kemudian yang ketiga, kita menjaga persatuan dan kesatuan bangsa kita. Jadi kebersamaan yang mulai dari hati, dari jiwa, dari perilaku, dan bukan hanya bersama, tapi negeri ini pun harus kita jaga. Bagaimana akan mewujudkan kesejahteraan kalau negeri kita pun dikuasai oleh asing itu sendiri? Memang penjajahan seperti masa 150 tahun yang lalu tidak ada lagi. Tapi ekonomi kita muncul kemandirian, muncul kebersamaan. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Ini saya tujukan kepada pemimpin-pemimpin bangsa ini. Setiap malam itu dia keliling kota Madinah. Kadang-kadang dengan ajudannya, kadang-kadang sendiri. Suatu malam dia dapatkan kemah baru yang artinya kalau ada kemah baru berarti ada pendatang yang baru masuk kota Madinah. Mudah itu mengetahuinya. Yang punya kemah tadi seorang suami dan istrinya mau melahirkan. Datang Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Dia menanyakan, ingin daku ini bertemu dengan Amirul Mukminin, enggak dikenal. Kenapa? Istriku mau melahirkan, bingung aku sekarang. Pulang Sayyidina Umar membangunkan istrinya jam 9 malam. Ummi Kulsum. Apa yang dikatakan pada istrinya, wahai istriku, kamu mau pahala tidak? Ada apa? Ada seorang ibu yang mau melahirkan. Berangkatlah dengan Sayyidina Umar membawa gandum, membuat gandum, roti. Istrinya ke dalam, kira-kira setengah jam istrinya mengatakan, dikaruniai anak laki-laki wahai Amirul Mukminin. Ini yang punya kemah kaget. Oh, rupanya ini pemimpin bangsa di saat itu. Sedang buat roti coba. Mungkin dalam masa kita ini sudah tidak mungkin terjadi. Tapi yang kita inginkan adalah kebersamaan kita lakukan, isar kita lakukan, kita menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Tapi negara harus hadir pada rakyat yang susah. Kalau ada bantuan sosial sampai kepada rakyat, kita diberikan kemenangan, keberkahan karena doa-doa orang yang tua, yang miskin, fuqara, masakin. Disitulah turun rahmat Allah. Di samping yang berikutnya adalah jaga ketakwaan dan keimanan. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau, iman takwa, iman sebenar-benarnya iman dan takwa dengan sebenar-benarnya takwa.
Disitulah muncul keberkahan dari Allah. Yang langit turun keberkahan, yang ada dari bumi berkah. Apalagi di negeri 1000 masjid, saya inginkan dari masjid-masjid ini muncul Asma'ullahil husna, sifat Rahman, sifat Rahim ada pada manusia, tidak ada pada malaikat. Itulah manusia layak menjadi khalifatullah di bumi ini, karena sifat-sifat Allah ada banyak pada diri manusia. Dan Allah maha syakur, maha berterima kasih. Kalau hambaku berbuat satu, tidak dibalas satu, dibalas 10, 100, bahkan tidak terhitung banyaknya. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Tetapi wa qalilun min ibadiyas syakur, sedikit dari hambaku yang bersyukur. Terakhir dari khutbah pertama, saya akan ceritakan satu peristiwa. Ada seseorang duduk di depan rumahnya, buta, tidak punya tangan, tidak punya kaki. Tapi dari bibirnya selalu alhamdulillah, alhamdulillah. Ada orang lewat, wahai saudaraku, alhamdulillah apa? Kamu nggak bisa melihat, nggak punya tangan lagi, nggak punya kaki, alhamdulillah apa? Tersenyum orang tadi. Bagaimana aku tidak mengatakan alhamdulillah, walaupun aku tidak melihat, aku tidak punya tangan maupun kaki, tapi aku diberikan lidah yang selalu menyebutkan asma Allah, berzikir pada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana aku tidak bersyukur diberikan hati yang sabar dengan cobaan dari Allah. Bagaimana aku tidak bersyukur dengan kenikmatan yang Allah berikan padaku. Hati yang selalu mengingat Allah, hati yang khusyuk, yang mudah meneteskan air mata, dan lidah yang selalu menyebutkan asmanya. Fadhkuruni adhkurkum. Itulah mansib dan kedudukan yang paling tinggi yang ada, yang Allah berikan pada hambanya. Bukan RI 1, RI 2, gubernur, tidak. Yang paling tinggi adalah ingatlah padaku, berzikirlah padaku, sebutkanlah namaku, adzkurkum, aku akan sebutkan namamu pada penduduk langit kelak di akhirat. Mudah-mudahan kita tergolong mereka tersebut. Amin ya muji basailin. A'udzubillahi samil alim minasyaitonir rajim. Wal asri innal insana lafi khusrin illa alladziina aamanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu was samiul 'alim fastaghfiruh innahu huwat tawwabur rahim. اللهم صل على محمد اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا وحبيبنا وشفينا وضرنا ومصطفى ومولانا محمد والحمد لله رب العالمين. الحمد لله وحده صدق وعده ونصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه إلى يوم الدين. أما بعد. عباد الله أوصيكم ونفسي الخاطئة بتقوى الله فقد فاز المتقون. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Sebagai pelengkap dari khutbah yang pertama, Al-Imam Hasanul Basri, semua kita tahu, rahimahullah, pernah ke pasar belanja, barang-barangnya banyak. Dibawa oleh seseorang yang biasa ya tukang bawalah di pasar, kan ada tukang pikul. Imam Hasan al-Basri cukup memperhatikan orang tadi. Sambil membawa barang Imam Hasan al-Basri, di perjalanan dia selalu mengatakan alhamdulillah, astaghfirullah, alhamdulillah rabbil alamin, astaghfirullah, alhamdulillah. Sampai di rumah ditanya oleh Imam Hasan al-Basri,
Kamu di perjalanan ini berzikir alhamdulillah dan istighfar. Maksud kamu apa sih? Dia mengatakan, wahai imam, saya sih orang awam, nggak banyak punya ilmu. Cuma saya ini tahu kenikmatan Allah sangat banyak padaku. Jadi saya bersyukur alhamdulillah karena nikmatnya banyak, nggak bisa terhitung. Kemudian istighfar, dosa saya banyak kenikmatan yang saya kurang syukuri. Jadi sambil saya mengucapkan alhamdulillah, saya sering beristighfar. Masya Allah, Imam Hasan al-Basri luar biasa. Bagus sekali wahai saudaraku. Yang kedua, Imam Hasan al-Basri mengantarkan jenazah. Ketika jenazah tadi diantarkan, dia tanya sama yang di pinggirnya, wahai saudaraku, kamu tahu yang meninggal ini? Tahu guru, tahu imam. Siapa? Fulan ibn Fulan. Saya mau tanya sama kamu, kalau yang meninggal ini Allah mengembalikan ruhnya, kira-kira dia akan birrul walidain atau tidak? Akan berbakti enggak dengan ibu bapaknya? Oh pasti imam, dia pasti. Kalau dikembalikan lagi ruhnya, dia akan baik dengan tetangga. Pasti. Kalau dikembalikan ruhnya, dia akan jaga enggak kebersamaan, ukhuwah, kesatuan, persatuan di antara anak bangsa? Oh pasti. Dia akan jaga enggak sholat 5 waktunya? Pasti. Disebutkan sekian banyak kebaikan. Pasti wahai imam, dia akan lakukan itu semua. Kemudian Imam Hasanul Basri mengatakan, dia sudah tidak punya peluang lagi. Yang punya peluang kamu. Kamu kalau masih punya orang tua, birrul walidain. Mumpung ada kesempatan. Kamu punya peluang untuk menjaga ukhuwah persatuan di antara kalian. Kamu punya peluang untuk berbaik pada tetangga. Kamu punya peluang untuk ihsan, mendahulukan kepentingan orang lain daripada kepentingan diri sendiri. Kamu punya peluang semuanya untuk itu. Kita sekarang di Masjid Islamic Center Hubbul Watan, saat ini kita punya peluang. Yang muda-muda gunakan manfaat untuk birrul walidain, yang pasti punya orang tua. Di situ pintu surga. Pintu surga ada di situ. Yang kurang menjaga sholatnya jaga. Yang punya peluang untuk membantu yang lain, bantu. Buat orang lain tersenyum. Supaya kita tersenyum kelak di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Lakukan kebaikan. Afsus salam, wa at'imut ta'am, wa sallu bil-lail wa nasu niyam tadkhulul jannata bisalam. Sebar luaskanlah kedamaian. Beri makan mereka-mereka yang susah. Dan sholatlah di malam hari ketika manusia sedang tidak tidur. Kalian akan masuk surga dengan sejahtera, aman dan damai. Mudah-mudahan kita tergolong mereka-mereka tersebut. Amin ya mujibas sa'idin. Wa sallu ala sayyidil awwalina wal akhirin. Sayyidina wa habibina wa maulana Muhammad. Wa qad amarakumullahu fi kitabihil karim. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa maulana Muhammad. وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن بقية الصحابة والقرابة أجمعين وأنا معهم بمنك وكرمك يا أرحم الراحمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين. اللهم انصر من نصر الدين. اللهم انصر إخواننا المستضعفين والمضطهدين في فلسطين وفي كل مكان يا رب العالمين. اللهم ارفع عنا الوباء والبلاء وسيء الأسقام واشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله يذكركم واسألوه من فضله يعطكم ولذكر الله أكبر. وأقيموا الصلاة.